Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Alsafa Training dengan Bunda ya, Bunda Musdalifah. Gimana hari kalian lockdown ini? Apa kalian rasa jenuh? Mendingan kita belajar online ya, pengetahuan tentang keberangkatan ke Saudi Arabia. Oke? Di video sebelumnya Bunda sebelum introduce terus juga Bunda memperkenalkan bagaimana tahapan-tahapan awal dokumen kalian gini. Sekarang nih ada yang tanya ke WhatsApp Bunda. Bun, ayo dong Bun, bagaimana dengan interview? Kupas dengan interview ya, bagaimana kita terima dengan interview untuk user Saudi. Oke. Dari 2012 sampai sekarang kira-kira berapa tahun tuh ya? Aduh, udah tua ya, mikir berapa tahun tuh 2012 sampai tahun 2020, mungkin sekitar 18 tahunan ya lah, enggak ada 8 tahunan ya, 8 tahunan. 8 tahunan Bunda mendampingi perawat Bunda untuk interview di samping user. Biasanya tuh user tuh udah minta penilaian dulu dari Bunda. Ini gimana nih, gimana? Bunda akan perkenalkan prolognya tentang kalian. Si A ini begini, pengalaman begini, dia S1 begini, dia bahasa Inggris begini. Bunda akan lihat dari awal. Karena apa? Di lembaga training Bunda, ketika kamu belum melakukan interview dengan user, itu Bunda udah akan ajarkan dan Bunda akan lihat perkembangan bahasa Inggris kalian gitu ya. Ini jilbab ya, aduh mohon maaf ya, jilbab. Terus biasanya kalau kita mau interview nih, pertama kan kalian udah dipanggil nih sama Bunda. Artinya kamu harusnya udah ngerasa, aduh ini dari sekian orang yang lihat postingan Bunda tentang job ke Saudi, ataupun yang ada niat tapi nggak ada action mau ke Saudi, ada udah ngirim CV tapi tidak dilirik gitu ya sama pihak user, kalian udah dipanggil ke Bunda. Artinya kalian udah punya nambah lagi tuh rasa percaya diri bahwa saya udah dipanggil dan saya tinggal dilatih oleh Bunda untuk interview. Jadi jangan dipanggil ke Bunda tuh masih yang ada merasa image di dirinya dia atau kecil hati gitu ya. Aduh saya kan nggak bisa bahasa Inggris, aduh saya kan orang desa, saya kan nggak pernah ketemu dengan orang luar gitu ya. Jadi diri kamu itu terlalu kecil banget gitu. Itu nggak penting itu. Karena apa? Ketika kamu melihat video atau postingan Bunda, kamu udah tertarik ataupun kamu ngubungin Bunda, artinya tuh dalam hukum Islam tidak ada yang namanya sengaja atau tidak ada namanya kebetulan. Karena sesuatu hal pun, daun jatuh pun itu udah takdirnya kalian di Lauhul Mahfuz. Maksudnya artinya ketika kamu baca postingan atau kamu tertarik dengan job yang Bunda tahu untuk ke Saudi Arabia, itu Allah udah mengatur semuanya. Kita tinggal jalanin aja. Adapun bisikan-bisikan, jangan loh nanti pacar kamu kabur loh, jangan loh kita kan mau nikah, jangan lah nanti ini dipancung lah, apalah, itu memang godaan kita. Karena apa? Kita selain bekerja ke Saudi, ke bumi Rasulullah, selain itu kita Bunda juga kenapa fokus ke Saudi, tidak pernah melirik kanan kiri. Pernah banyak yang nawarin ke Jerman lah, ke Taiwan untuk buka Bunda, enggak, tetap istiqomah di Saudi. Karena apa? Kalian bisa melaksanakan umroh dan haji. Ketika kalian udah umroh dan haji, Bunda udah bisa bekasi memberikan satu kebaikan. Entah itu kamu anggap Bunda sebagai guru sampai seumur hidup, ataupun hanya batu loncatan lah ya, biar kayak itu penilaian kalian. Tapi penilaian Bunda adalah Bunda udah mengantarkan kalian itu udah ke Saudi. Tergantung nanti bagaimana saya menyikapi kalian. Kalau Bunda sih nothing tulus aja ya. Mau kalian ingat Bunda, mau kalian tidak ingat Bunda, nanti itu nggak masalah buat Bunda. Karena hubungan Bunda adalah sebagai guru atau ngajar. Nah, video tutorial untuk video introduce itu biasanya dalam materi itu Bunda suka jelaskan dalam training bahwa interview itu ada 3 tahap. Satu adalah kepercayaan diri, motivasi yang tadi Bunda bilang. Ketika kamu udah baca postingan Bunda, kamu udah ngerasa dipanggil Bunda, itu harusnya naik tuh. Tadinya levelnya 5, kamu naikin 7 percaya diri kamu. Oh saya udah dipanggil, artinya saya tinggal ngadepin interview aja. Secara dokumen saya udah diterima. Interview saja dengan Bunda, atau enggak interview dengan perwakilan Saudi, atau enggak orang Saudinya langsung telepon ataupun datang. Jadi dinaikin 7. Kan Bunda ajarin nih, sebelum kalian ketemu user atau ditelepon atau ketemu, Bunda udah ajarin kalian. Kalau yang belum mudah pesentuhan Bunda atau tidak didampingi Bunda, biasanya suka kecil kemungkinan kamu akan belepotan nanti bahasanya, ataupun kamu tidak paham.
Ketika motivasi kamu udah dari 5 naik ke level 2, ketika dipanggil sama Bunda udah naik ke level 2, tahap berikut di atas yaitu 7. Level kamu naik ke 7. Artinya untuk mencapai 10 kamu tinggal 3 poin lagi. Poin yang kedua adalah setelah motivasi kamu adalah namanya mind question. Atau pertanyaan di dalam interview itu ada pertanyaan pokoknya. Kalau orang Saudi datang, dia udah ngeliat dokumen kamu, dia capek-capek dari Saudi mau telepon kamu untuk interview, atau capek-capek jauh-jauh dari Saudi dia datang ke Indonesia melihat kamu, bukan berarti mau reject or not. Dia tidak mau mereject, tapi dia pengen tahu ini calon kandidat saya siapa namanya. Oh, ini calon kandidat saya bener nih, ada orangnya, CV-nya ada orangnya, saya mau kenalan. Dia hanya ingin berkenalan antara stakeholder dengan kandidat, atau antara direktur dengan calon pegawainya. Dia cuma nanya doang. Tapi di otak kalian tuh, aduh ya Allah, saya mau ketemu orang Saudi, orang bule, nanti dia nanya apa ya, terus saya bisa jawab apa ya, nanti saya kalau nggak bisa jawab saya tidak lulus gitu. Selagi ada bunda akan dampingin kalian untuk interview. Biasanya si Saudi akan nanya, ketika kamu mau dibilang sister, please introduce yourself. Kamu udah introduce yourself, pasti kalau kamu udah masuk ke training bunda kamu udah paham tuh. Tapi bagaimana kalau kalian yang belum bisa masuk ke training bunda karena dampak corona tiba-tiba ditelepon? Kamu ingat aja nih, kalau orang suruh ngenalin diri, identitas diri seseorang itu urutannya bagus tuh di KTP. Pertama dijelasin di KTP adalah nama, kedua tempat tanggal lahir, ketiga alamat, status pernikahan, ya. Udah di situ. Kalau KTP informasi diri kamu tentang cuman itu. Jadi informasi diri kamu ketika ditanya Saudi, kamu janganlah langsung menceritakan I'm single atau I'm apa gitu ya. Jadi urutannya bagus tuh dari nama. My name is Musdalifah. I'm 25 years old. I'm graduate diploma of nursing. Itu informasi udah jelas tuh. Nama saya Musdalifah, umur saya 25 tahun, saya lulusan dari Akademi Keperawatan. Kalau dalam interview kamu harus menceritakan nama, usia, jenis status pernikahan, itu informasi yang penting. Kedua adalah lulusan apa, diploma atau sarjana, berapa tahun pengalaman. Itu aja ditanya 5. Jadi kamu rangkaikan kata-kata itu dalam bahasa Inggris yang bisa kamu modifikasi sendiri, atau kamu bisa ikutin anak-anak atau ikutin bunda. Karena Saudi sendiri itu bahasa Inggrisnya dia tidak, grammarnya tidak bagus juga, karena dia bahasa asing juga itu bahasa Inggris di Saudi. Jadi jangan dipikir, aduh saya harus bekerja di Saudi saya nggak bisa bahasa Arab. Nggak juga, kamu nggak diwajibin bisa bahasa Arab. Aduh saya kerja di Saudi nggak bisa bahasa Inggris. Karena apa? Kerja di Saudi itu kerja yang paling enak. Dia tidak mematokkan tinggi berat badan. Dia tidak mematokkan meminta kalian TOEFL-nya berapa. Yang penting niat aja dia bagi dia. Niat, syaratnya lengkap, ada S1 ada D3. Terus kamu bisa motivasinya bulat, kamu udah paham kerjaan, udah selesai. Bahasa Inggris itu bagi bunda ya. Bunda juga udah berangkat ke Saudi nggak bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu bisa mengikuti. Jadi ketika kamu perkenalkan, my name is Musdalifah, I'm 25 years old, I'm graduate diploma of nursing, and I have 1 year's experience at hospital atau 1 year's experience at clinic. Nah, sebutin nama kliniknya nggak masalah. Nggak mau disebutin juga nggak masalah, karena dia udah lihat CV kamu kan. Oh, pasti dia, oh bagus, pasti dia akan kasih penilaian di awal. Yang pertama itu, kedua karena percaya diri kamu sebutin perkenalan diri, kamu nggak usah suaranya kecil, dikecil-kecilin tuh suaranya kalau sama interview sama orang luar negeri. Berharap tuh orang Saudinya nggak denger dan berharap tuh meminimais kesalahan kamu. Tapi yang di otak mereka, nih orang percaya diri nggak ya, mengenalin diri aja nggak percaya, apalagi mau kerja di tempat saya. Nih orang kok nggak terlalu motivasinya nggak naik gitu loh. Jadi kamu nggak bisa percaya diri, tampilkan dulu. Jangan terlalu begini, bungkuk, dadanya diangkat, tatapannya ke depan, nggak usah terlalu ini. Kalau kamu nggak bisa bahasa Inggris nggak masalah, kamu agak gede aja ngomongnya. Mau terbata-bata silakan, karena ada bunda di samping kalian kan.
my name is Musdalifah gitu, I'm gitu, itu nggak masalah. Karena apa? Ini kan dasar. Kamu mau disulap sama bunda bisa bahasa Inggris, kamu berimajinasi seperti di TV gitu loh. Caces itu nggak mungkin juga. Kamu belajar bahasa Inggris dari SD loh, atau dari SMP sampai kuliah itu my name aja nggak ngerti. Pasti kamu name itu udah otak, pasti kamu paham. Bunda sih yakin ya, tingkatan level akademi atau S1 sebenarnya kamu udah paham bahasa Inggris. Cuman kamu tuh nggak bisa nganga, nggak bisa tuh ngungkapin voice kamu, nggak digedein gitu loh. Terus kamu agak nunduk karena tipe orang Indonesia itu pemalu apa nggak ngerti bunda ya. My name is Musdalifah, lama-lama makin nunduk suaranya hilang. Yang ada kamu terlihat become stupid, kamu terlihat seperti orang bodoh gitu. Bisa nggak bisa kamu percaya diri dulu aja dulu. My name is Musdalifah, entah kamu mikir gitu atau kamu nggak terbata-bata itu nggak masalah. My name is Musdalifah, I'm 25 years old, I'm graduate diploma of nursing and I have 1 year's experience at clinic. Gitu ya. Kalau itu namanya main question atau pertanyaan yang paling utama. Ketika kamu pertanyaan yang kedua ada possible question atau kemungkinan pertanyaan timbul. Kemungkinan pertanyaan timbul dari nama, tempat tanggal lahir, status, kelulusan ataupun pengalaman kerja. Nggak mungkin dia nanya kenapa sih nama ditanyain, kenapa kamu dinamain Musdalifah, why you mother give name Musdalifah, what the meaning of the Musdalifah. Dia nggak mungkin kepo amat capek-capek dari Saudi cuma nanya nama, coret. Kedua, dia nggak mungkin nanya tanggal lahir. Why, kenapa tanggal lahir kamu di Sukabumi, atau kenapa kamu kok lahirnya tahun segini? Nggak juga. Buat apa? Nggak ada hubungan di pekerjaan. Ketiga, status. Dia juga nggak akan nanya. Jarang yang nanya why you married after that you go to Saudi. How about your husband? Bisa ditanyakan tapi jarang. Yang sering ditanyakan adalah bukan sekolah juga. Why you take why you take school, atau kenapa kamu ambil jurusan keperawatan, jarang juga ditanya. Karena dia lagi nyari perawat, nggak mungkin ditanya ya. Tapi yang paling sering ditanya adalah experience ya. Ketika kamu jelasin I have experience 1 years atau I have experience 2 years at clinic or hospital, dia akan nanya nih ya. Jadi yang akan ditanya adalah experience. Ketika kamu sebutin I have experience 1 years at hospital, dia akan tanya which ward atau ruangan mana. Kamu tinggal bilang ruangan medical ward atau orthopedic ward atau emergency room atau OR, itu terserah kalian sesuai dengan background kalian. Nanti Bunda akan bahas itu di lembaga training. Tapi kalau kamu dibilang klinik, dia nggak akan dibilang nanya which ward, karena nggak klinik ada ruangan ya. Misalnya I have one experience at clinic, misalnya general clinic or specialist clinic. That one dental clinic, that one general clinic, itu klinik umum atau klinik gigi ya. Jadi ketika kamu ditanyakan, dia nggak akan nanya tuh macem-macem. Jadi kamu juga perawat, you are a nurse, kamu atau perawat ataupun bidan itu kayaknya hampir-hampir sama ya. Bidan sama perawat itu belajar swab ya, asesmen semuanya kan dasar-dasar kebutuhan pasien ya, kebutuhan manusia. Jadi ketika kamu ditanya tentang experience, which ward? Medical ward. Oh, good. You have 1 year at medical ward. What will you do if you stop medical ward? Jadi dia akan tanya apa yang kamu lakukan di ruangan medikal, atau apa yang kamu lakukan di klinik. What will you do in your clinic? You are a staff nurse or your assistant nurse? I'm a staff nurse in clinic. What will you do? Apa yang kamu lakukan? Jadi ketika kamu lakukan, kamu jangan loncat, saya pasang infus, saya kasih oksigen, saya kasih, kamu nggak, meskipun Bunda paham banget ya, perawat ataupun bidan Indonesia itu jago-jago atau gape-gape deh, nusuk infus itu gape banget, pasang selang kencing, NGT, pasang kateter ya, pasang kateter, NGT, pokoknya semuanya gampang. Bayangin kalau dokter datang ke rumah sakit di Indonesia gitu ya, di rumah sakit Indonesia dulu juga Bunda begitu soalnya.
pas dokternya di mana, kita udah ngerjain pasiennya udah rapi, udah pasang infus, oksigen semuanya. Tapi ini nggak bisa berlaku di Saudi. Bisa pun berlaku di Saudi itu atas dari rekomendasi dokter ya, rekomendasi dokter. Jadi tapi nggak usah diceritakan di training, karena apa? Akan membuka open question. Kamu bertanya lagi. Kita membuka pertanyaan-pertanyaan mulu. Mendingan kamu jelasan di ranah pendidikan kamu sebagai you are a nurse or you are a midwife. Di ranah pendidikan kamu, mau bidan kek, mau perawat kek, itu sama aja. Bahwa satu, I do assessment to the patient. Oke, kita sepakat ya bahwa asesmen the patient itu adalah pekerjaan seorang perawat. Jadi asesmen itu banyak kalau mau dijabarin, tapi kita globalin asesmen. Kedua, I do observation to the patient. Oke, misalnya kamu mau bilang I taken vital sign, boleh. Keempat, kamu mau lakukan I'm as assistant doctor, bisa. Terus kamu melakukan I do nursing care to the patient, bisa. Jadi itu kan aman tuh pertanyaan. Kamu nggak ngejelasin nusuk infus lah, karena itu atas instruksi dokter atau atas collaborated with doctor, boleh masukin I do collaborated with doctor, itu boleh. Tapi ngupas tuntasnya nanti deh ketika pertanyaan itu muncul, tapi jangan kamu buka pertanyaan gitu ya. Nah, pada saat kamu misalnya kita bahas nih, kamu udah ngejelasin I do assessment to the patient, I do observation, I do collaborated, I nursing care, I do nursing care to the patient, and then I assistant doctor, I'm as assistant doctor, and I taken vital sign misalnya. Yang akan muncul pertanyaan banyak dari situ. Kalau dokter ini, kalau usernya misalnya mau nanya, you do vital sign, okay, what kind of the vital sign, jenis-jenis vital sign itu apa yang disebut dengan vital sign? Kamu tinggal jelasin blood pressure, heart rate, temperature, respiratory rate, ya. Kamu dasar aja 4 dulu. Setelah kamu udah jelasin bisa itu, blood pressure atau tekanan darah, heart rate atau nadi, respiratory rate atau pernapasan, temperatur atau suhu. Jadi ketika kamu jelaskan, kamu harus paham harga normalnya berapa tuh, harga normalnya. Harga normalnya misalnya what the normal of blood pressure 120 over, per itu kamu sudah sebut over 17. Misalnya kamu nadi 88 time per minute. Jadi lembaga training kita itu membahas sampai sedetil itu ya. Jadi itu hanya sekrupikan. Jadi kalau dokter user Saudi itu nggak mungkin nanya yang terlalu patofisiologi ya, atau terlalu yang bukan di ranah kesehatan, ranah perawat atau bidan. Ranah perawat atau bidan adalah melakukan assessment to the patient, observasi, kolaborasi, nursing care, ataupun kamu bisa melakukan rehabilitasi juga bisa ya. Tapi ketika dia menanyakan tentang satu case penyakit, we will discuss dengan kamu. Kita akan diskusi dengan kalian. Bunda akan, I'm always beside you. Saya selalu ada di samping kamu untuk mengajarkan sampai kamu terbang lulus ke Saudi. Jadi bagi kalian yang mau menghadapi interview nih, jilbab Bunda ngaco begini ya, lockdown. Jadi ketika kamu melakukan interview, kalau kamu kurang paham atau apa, kamu masuk ke lembaga kita. Karena lembaga kita akan kita kasih free of charge, gratis ya. Ini sebagian juga ada yang nanya nih, Bun, pembiayaan ke agensi Bunda tuh berapa ya? Agensi Bunda itu gini loh, kalau toh Bunda mengambil harga atau Bunda menyebut suatu harga pasaran di ke Saudi itu layaknya kayaknya nggak etis juga. Itu banyak banget yang komplain ke Bunda harganya samain deh Bun, biar nggak jatuh atau Bunda terlalu murah gitu ya. Tapi ada juga loh yang WA ke Bunda, dia perawat ex Saudi, dia kasih info, Bun, anak-anak pada ngomongin katanya harga ke Bunda mahal. Masa kalau sebelum ke Bunda bilang mahal, coba kamu bandingkan dulu harga yang Bunda kasih ke kamu dengan fasilitas yang Bunda kasih dan harga-harga ke lain. Biasanya sih rata-rata tempat-tempat lain tuh ngambil range harga 15 jutaan, 12, 15, 12, 19 gitulah ya. Tapi di Bunda itu kita tergantung user. Biasanya Bunda dapat job itu Bunda akan kasih clue ke user apa aja yang dibebankan ke si perawat ya.
Kalau kita dapetin dari PJTK yang banyak makelar itu banyak loh. Ini Bunda lagi running kasus ya. Doain ya, mohon doa restunya. Mudah-mudahan somasi Bunda berjalan lancar. Bunda akan kasuskan satu hukum untuk somasi. Karena nggak ngerti itu anak-anak Bunda juga sampai bisa begitu sama Bunda juga ya. PJTKI-nya mengikuti apa kata PJTKI, yaitu urusan mereka lah ya. Tapi dasarnya itu Bunda munculin harga itu tergantung dengan agreement Bunda dengan PJTKI. Ada PJTKI yang minta biaya translate di cover kalian, overall semuanya buat kalian. Dia kecuali pemberangkatan tiket pesawat, sidik jari, basma, dan VAP itu mereka urus sendiri sampai enjas. Ada juga yang semua di cover. Semua di cover, kamu hanya melakukan medical check up dan sediakan paspor. Nah, inilah yang Bunda lagi urus. Untuk kalian yang S1 dan D3 itu Bunda mudah-mudahan bismillah doain ke Bunda kalian semua akan di cover. Di cover kamu hanya cukup melakukan medical check up dan sediakan paspor ke Bunda, dan itu kita akan proses sedemikian rupa. Training kita kasih gratis juga, tempat tinggal selama training juga kita kasih gratis. Lalu biaya agensi Bunda berapa? Kalau memang itu biasanya Bunda akan ngambil di level 3,5, 3,5 juta sampai 5 juta itu agensi Bunda, tergantung dari tingkat kesulitan dan negosiasi dengan PJTKI-nya ya, atau dengan user sendiri mau bebanin apa nih gitu. Tapi mudah-mudahan di ba'da corona Bunda paham, buat kalian para perawat Indonesia yang mau ke Saudi atau bidan itu kalian juga karena kita terpuruk ekonomi Indonesia, uang kalian juga kasihan ya kalau mahal-mahal, makanya Bunda akan ngambil di limit 3,5 insya Allah. Dengan biaya training insya Allah gratis. Mudah-mudahan ini istiqomah ya, tidak ada terkendala apapun. Bunda si usernya yang istiqomah ya, memberikan semua free of charge ke kalian. Kalian hanya bayar agensi Bunda 3,5, terus kamu melakukan medical check up dan sediakan paspor. Tapi bagi kalian yang Bun 3,5 nggak ada, Bunda juga kasih keringanan, kalian bisa dicicil dari awal sampai kalian sebelum terbang harus lunas ya. Bagi kalian yang memang punya minat atau apa kurang video ini tidak mewakili pertanyaan kalian, kalian bisa telepon Bunda ke nomor kontak yang Bunda suka sebar di Facebook Bunda, dan di channel mungkin Bunda akan tulis nanti ya bagaimana menghubungi Bunda, atau kamu ikutin aja Facebook Nurse Job ataupun channel-channel YouTube Bunda itu. Kalau kalian ada pertanyaan yang belum terwakili, kalian bisa hubungin Bunda. Yang penting bagi Bunda, kalian berangkat ke Saudi jangan asal berangkat, karena susahnya nanti di sana, karena banyak banget yang WA ke Bunda, orang-orang yang udah bekerja di Saudi itu bukan anak-anak Bunda, malah anak-anak yang berangkat dari PT-PT lain tuh WA semua. Bunda bilang kasihan banget sekalian bayar berapa, ada yang 15, 20 ya. Itu terlalu kasihan. Kedua, kalian pakai Al-Safa itu insya Allah amanah, karena Bunda sekarang udah bekerja sama dengan Dataflow, dan Bunda udah bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum. Buat kalian, jika kalian terjadi apa-apa, kamu gak usah khawatir, kita akan bisa pantau dari bantu kalian dari lembaga bantuan hukum. Dan Dataflow kita akan connecting dengan Dataflow. Ini Dataflow Bunda belum kumpas tuntas ya. Meskipun kalian di Saudi ada masalah Dataflow, bisa hubungin Bunda ya, kita bisa bantu kalian. Dan ini kita dari awal kita udah screening Dataflow buat dokumen kalian. Kalau kalian mau apply Dataflow di Indonesia juga bisa dengan kita. Tapi sebelum Dataflow di apply, kita akan screening dulu apakah itu rejected atau tidak, di reject atau tidak. Dan nanti akhirnya di Dataflow kita akan lengkapin semua dokumen ya. Overall apa yang Bunda lakukan buat kalian ini adalah apa ya, kontribusi Bunda di dunia perawat, karena Bunda perawat dan sisa umur Bunda mungkin ya bisa menghasilkan satu yang bermanfaat buat kalian. Kalian sejarah tidak bisa membohongi. Ketika kalian sukses nanti, kalian bisa sukses bekerja ke Saudi, dapat manfaatnya, pasti kalian ditanya, oh berangkat ke Saudi lewat mana? Ke Musdalifah. Ceritakanlah yang baik-baik tentang seseorang, jangan terlalu banyak yang haters, karena kalian kalau suka sama orang tidak usah berlebihan, atau benci dengan seseorang tidak boleh berlebihan, karena
sapa sewaktu-waktu, mungkin dia akan membantu kalian. Oke, kita sepakat masalah yang baik akan kembali pada yang baik. Itu yang selalu Bunda tanamkan kepada anak training Bunda. Baik ya, rasa-rasanya sudah 3 video yang Bunda berikan ya. Mungkin next berikutnya Bunda akan kirim bagaimana tentang data flow dan Mumaris account ya, Mumaris Plus account. Kita akan bahas di video berikutnya ya. Happy next day. Jadi kamu manfaatkan masa corona, sebentar lagi Idul Fitri. Dan kita puasa tinggal dikit lagi ya. Mudah-mudahan kita ketemu di season berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.